Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Inshallah, today we're gonna learn about one of the basic English grammar with the title of simple present tense. Baik, untuk topik kita minggu ini yaitu berkenaan dengan simple present tense. When we talk about the present, we use simple present tense. Ketika kita berbicara tentang the present, ya, sesuatu yang sedang terjadi, maka kita menggunakan kalimat simple present tense. Apa ciri-cirinya? Yang pertama yaitu habit. Habit ini adalah suatu kebiasaan, ya. Contohnya ada always, often, usually, seldom, rarely, and so on. What is the meaning of the always? Selalu. Apa kebiasaan yang selalu kita gunakan? Contohnya makan, eat, ya. I always eat 3 times a day, for example. Sering, apa yang sering kita lakukan? Belajar. I often study every day, contohnya. Usually, biasanya, mungkin agak sedikit kurang dari frekuensi sering tadi, ya. I usually play with my friends. Saya biasanya bermain dengan teman saya. Seldom, jarang. I seldom fight with my brother. Saya jarang berkelahi dengan saudara laki-laki saya, contohnya. Rarely, sangat jarang. Okay. I rarely pray at home. Saya jarang sholat di rumah. But I always pray in the mosque. Tapi saya selalu sholat di masjid, for example, ya. Oke, yang kedua contohnya yaitu fact. Fact itu merupakan sesuatu yang fakta. The sky is blue. Langit itu biru. Faktanya biru, ya. The sun shines. Matahari bersinar, ya. Matahari akan selalu bersinar, insya Allah. Oke, itu merupakan sesuatu yang fakta. Jadi kita selalu gunakan simple present untuk itu. Yang kedua, contoh kalimat simple present tense adalah sesuatu yang berbentuk tingkah laku, ya. Behavior, sikap. Action, tindakan. Ya, kayak tadi eat, ya. Eat, study, run, berlari, jogging, maybe, ya. Sleep, take a shower, mandi, ya. Nah, itu adalah suatu tindakan. Play, bermain, oke. Function of people, fungsi dari orang, oke. Setiap orang pasti ada fungsinya. Contohnya, what is the function of the police? Apa fungsi dari polisi? What is the function of teacher? Apa fungsi dari seorang guru? What is the function of a mother? Apa fungsi seorang ibu? Function of animals. Ada juga fungsinya animals. What is the function of the cat? Ya, apa fungsi kucing? Pasti ada kucing itu. Kucing itu pasti ada fungsinya. What is the function of horse? Apa fungsi dari sebuah kuda? Function of things. Fungsi dari suatu benda. Setiap benda itu pasti ada fungsinya. Contohnya, what is the function of table? What is the function of house? Ya, apa fungsi dari rumah? What is the function of pen? Apa fungsi dari pena? Seperti itu. Untuk kalimat simple present tense itu dibagi dua. Yang pertama, bentuk verbal, ya. Bentuk verbal ini adalah yang berhubungan dengan action. Action itu tindakan atau activity, ya. Contohnya tadi, ya, belajar, makan, minum. Itu adalah sesuatu yang sering kita lakukan dengan tindakan. Makan pakai apa? Berjalan pakai apa? Pakai kaki. Belajar pakai apa? Pakai pikiran, ya. Pakai tangan dan pakai mata, pakai telinga, ya. Itu kita lakukan untuk belajar. Apa contohnya lagi? Run, berlari, kita gunakan pakai kaki. Action, ya. Segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk tindakan atau aktivitas, maka dia dinamakan dengan verbal, ya. Rumusnya apa? Subject. Untuk subject they, we, I, do, kita tambah dengan verb 1, baru tambah dengan objek. Apa sih verb 1 ini? Verb 1 adalah bentuk asli dari suatu kata kerja. Contohnya apa kata kerjanya? Study, belajar. Study itu adalah bentuk asli dari bahasa Inggris itu. Jadi kalau
kita buka kamus, maka kalau kita cari study pasti ada. Tapi kalau kita cari studying ya di buku kamus yang Hasan Sadili itu, maka kita tidak akan temukan karena bentuk dasarnya adalah study. Studying itu sudah ada penambahan kata. Oke, apalagi eat, bukan eating. Bentuk dasarnya adalah eat. Sleep, tidur, bukan sleeping. Bentuk dasarnya adalah sleep. Oke, kalau subjeknya he, she, it, orang ketiga tunggal ya, dia laki-laki, dia perempuan itu, maka bentuk aslinya ya, bentuk kata kerjanya ini ditambah dengan s atau es. Oke, baru dengan objek. Itu yang tadi untuk kalimat yang positif. Bagaimana kalau untuk kalimat negatif? Apa itu kalimat negatif? Yang ada pernyataan tidak, ya. Yang ada pernyataan tidak. Subjek tambah do dan does, tambah dengan not, tambah dengan verb, bentuk asli dari kata bahasa Inggris tadi. Kalau dia pertanyaan, do, does, tambah dengan subjek, tambah dengan verb one, bentuk asli tadi tambah dengan objek. Maka kalau seandainya bentuk pertanyaannya seperti ini, ada to be di depannya ya, do atau does ini di depannya. Kalau ada do dengan does, berarti ada kata kerja di sini. Maka jawabannya yes, they do. Atau yes, he does. No, tidak. No, they don't. Atau no, she doesn't. Lanjut ke contohnya. Untuk subjek they, we, I do. Ya, we have English lesson today. Kita mempunyai pelajaran bahasa Inggris hari ini. Have bentuk dasar dari mempunyai. Oke. English lessons object today. Kata keterangan. Oke. Oh, kita nggak ada pelajaran bahasa Inggris hari ini. We don't have English lesson today. Oke. Apakah kita ada pelajaran bahasa Inggris hari ini? Do, ya, do ini kita taruh ke depan. Do we have? We-nya, subjeknya tadi kita taruh yang kedua. Do we have, baru verb, ya. Do we have English lesson today? Ya, no we don't. Yes we have. Itu jawabannya, ya. Oke. Next, the example of verbal sentence for he, she, it. Kalau tadi untuk I, you, we, they pakai do atau do not ya, untuk kalimat negatif sama interrogatifnya. Maka kalau he, she, it harus kata kerjanya itu ditambah dengan s atau es. Contoh, he go tambah dengan es. He goes. Go adalah pergi. Bentuk aslinya adalah go. Tapi karena subjeknya he ya masuk dalam kategori ini, maka kita tambah dengan es. He goes to school on foot. Dia pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Oh, masya Allah rajinnya ya. Lalu bagaimana dengan kalimat tidak? Dia ke sekolah tidak dengan jalan kaki. Contohnya, he does ya, do tadi ya untuk bentuk to be dari kata kerja. Kata kerjanya mana? Go. Tambah dengan es. Jadi yang go ini kalau dia negatif bentuknya berubah ke bentuk yang dasar. Es-nya kemana? Dimajukan ke depan, ke do-nya ya. Do tambah dengan es. He does not go to school on foot. Untuk pertanyaannya gimana? Das-nya kita majukan ke depan. Fungsi dari es ini adalah menyatakan bahwa ini adalah orang ketiga tunggal yang masuk dalam kategori ini. Does she go to school on foot? Ya, apakah dia perempuan pergi ke sekolah dengan jalan kaki? Jawabannya yes, she does. No, she doesn't. For example, ya. Oke, itu tadi untuk contoh kalimat yang menggunakan tindakan ya, tindakan ataupun action ya. Nah, bagaimana kalau seandainya nominal? Apa itu nominal? A sentence is a sentence related to noun used to be. Kalimat yang berhubungan dengan noun, sebuah benda, maka digunakan to be. Apa to be-nya?
Nah, kalau they, we, you, to be-nya are. Baru ditambah dengan noun, adjective, complement. Noun adalah benda, ya, bisa jadi orang, bisa jadi pohon, bisa jadi hewan, bisa jadi sesuatu yang kita gunakan, meja, kursi, rumah, noun, ya, benda. Kalau adjective kata sifat, contohnya lazy, diligent, smart, clever, for example. Itu adalah adjective kata sifat. Complement itu merupakan suatu pelengkap, bisa jadi keterangan, tempat, ya, dan sebagainya. Oke, lalu apa to be dari I am? I am tambah dengan noun, adjective, and complement. Apa to be dari she, he, it? To-nya adalah is, tambah noun, tambah adjective, tambah complement. Oke, itu tadi untuk kalimat yang berbentuk positif, ya. Bagaimana kalau negatif? Yang ada pernyataan not, tidak. Maka kita masukkan subjek sesuai dengan to be-nya, ya, sesuai dengan to be-nya. Kalau is berarti kita gunakan she atau he atau it. Kalau am kita gunakan I. Kalau are kita gunakan they, we, you. Oke? Baru kita tambah not, tidak. Baru dengan noun, adjective, atau complement. Kalau dia bentuk pertanyaan, to be-nya tadi kita majukan ke depan, disesuaikan dengan subjeknya. Baru ditambah dengan noun, adjective, and complement. Ini jawabannya. Kalau dia he, she, it, yes, he is, yes, I am, yes, they are. Atau tidak, no, he is not, atau he isn't, no, I'm not, no, they are not, atau they aren't. Okay? Example, they are my classmate. Okay? They are not my classmate. Are they my classmate? Okay. Example of nominal sentence yang to be-nya she, he, it. Kita gunakan to be is. She is a teacher. She is not a teacher. Is she a teacher? Oke. Jadi to be-nya kita majukan ke depan. Alright. Example of I yang pakai to be-nya am. Oke. I am a teacher. I'm not a teacher. Are you a teacher? Nah, ini kita gunakan untuk menyatakan benda. Teacher adalah benda. Atau mungkin contohnya lazy. Not lazy. Smart, for example. I'm smart. I'm not smart. Are you smart? Kenapa kita pakai are sini? Karena untuk kalimat ini kita tidak pernah menanyakan dengan diri sendiri, ya. Pastinya kita bertanya ke orang lain. Are you a teacher? Jawabannya no, I'm not. Yes, I am. So, sekarang silakan buat latihan LKS halaman 20 sampai 21. Have a nice day for all of you. All the best for your study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.